Jumpa lagi di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi bersama saya Yoga. Di video kali ini saya sudah membawa satu alat dari Rujiriyi. Ini adalah seri RGEG 105 GWT, sebuah seri produk dari Rujiriyi yang diimplementasikan untuk router ya, namanya EG Easy Gateway. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan sebuah fitur yang lumayan bagus banget buat teman-teman di jaringan, yakni pemblokiran aplikasi dan juga URL website dengan menggunakan RG EG105 GWT ini. Nah, sebenarnya caranya sangat mudah teman-teman. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya biar teman-teman bisa dapat notif ketika kami upload video terbaru. Di video kali ini, implementasi yang saya akan coba adalah seperti topologi di samping. Jadi saya akan coba menggunakan RG EG105 GWT ini karena dia sudah memiliki interface WiFi 2,4 juga 5 GB. Saya pengen coba nanti masuk internet melalui 1.0, kemudian saya distribusikan langsung menggunakan interface WiFi yang sudah include di dalam EG105 ini. Nah, konsepnya adalah nanti dari EG105 ini akan memancarkan dua SSID. Yang satunya adalah home, yang satunya adalah kids. Di mana ini mungkin salah satu kasusnya adalah kita pakai EG105 ini di rumah teman-teman ya. Jadi nanti yang kids ini akan kita gunakan untuk akses anak-anak. Yang mana nanti SSID ini akan kita batasi aksesnya. Jadi nanti ada sosial media atau mungkin shopping atau mungkin nanti ada entertainment, kita akan blokir. Sehingga nanti anak-anak kita bisa kita kontrol untuk akses apa saja yang bisa dibuka. Nah, sebelumnya kalau misalnya memang teman-teman membeli produknya baru mungkin nggak masalah ya. Tapi karena ini yang saya gunakan adalah produk yang sebelumnya sudah pernah dipakai. Jadi kalau kita lihat di sini sudah saya nyalakan, adaptor sudah saya sambungkan teman-teman ya. Kemudian di sini ada 1.0 ya. Jadi 1.0 ini adalah untuk input internetnya. Kalau di rumah atau di kantor mungkin bisa ambil dari modem ISP teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam 1.0 ini yang warna kuning. Nah, kemudian karena ini produk sebelumnya sudah pernah digunakan, maka langkah pertama kita harus lakukan yang namanya factory reset dulu. Jadi dalam kondisinya ini dia sudah nyala, kita colokin adaptor, mungkin kita tunggu 1-2 menit agar dia booting selesai. Indikatornya ada di bagian depan, ini ada LED indikator warna biru. Kalau dia sudah solid berarti dia sudah berhasil booting sistemnya teman-teman. Nah, kemudian di bagian atas di sini nanti itu ada tombol resetnya. Jadi tombol reset ini nanti akan kita tekan selama kurang lebih 5-10 detik untuk melakukan factory reset EG105. Untuk melakukan reset saya membutuhkan satu pin set ya, atau mungkin paperclip kecil seperti ini. Karena di sini kebetulan tombol resetnya ada di dalam, boleh pakai seperti ini atau mungkin pulpen gitu ya. Dan kita tekan tombol resetnya ini, sambil nanti kita perhatikan LED indikator yang ada di samping. Ketika nanti LED indikator ini sudah blinking, maka nanti tombol resetnya bisa kita lepas teman-teman. Ya. Jadi kondisi nyala, sudah warna biru, sambil kita tekan tombol resetnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini, nanti tombol birunya, LED birunya ya, itu sudah agak blinking, sekitar 5 sampai mungkin 10 detik, langsung kita lepas tombol resetnya. Tunggu dia booting lagi sekitar 1-2 menit teman-teman. Oke, sambil menunggu nanti EG105 ini booting, saya siapkan laptop untuk melakukan konfigurasi nantinya. Jadi sebenarnya ada banyak cara, mungkin teman-teman juga sudah pernah nonton di tutorial kami sebelumnya. Si Rujiriyi ini bisa kita config melalui laptop ataupun melalui aplikasi yang ada di handphone. Cuman kalau di handphone itu berarti kita harus login dulu, berarti dia masuk di cloud. Nah, untuk saat ini karena alatnya cuma satu, saya tidak akan masukkan dia ke cloud. Jadi saya tidak akan menggunakan akun yang ada di Rujiriyi Cloud, tapi langsung saya direct untuk di lokal webfig-nya ya teman-teman ya, di EG105 ini.
Caranya seperti apa? Jadi kita akan coba scanning WiFi dulu karena dia sudah include ada interface WiFi-nya. Seharusnya dalam kondisi default nanti dia akan memancarkan sebuah SSID dengan kode MAC address di bagian belakang. Jadi M XXX itu ya. Nanti kita akan coba cari di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita coba lihat di WiFi, kita scan, dan kita bisa lihat bahwa dia sekarang sudah memancarkan ada SID namanya @rwg, kemudian strip MD46A. D46A ini adalah 4 digit belakang dari MAC address si 105 ini. Nah, kita bisa lihat di mana? Nanti kita lihat di casing, itu ada stikernya, di mana kita bisa lihat serial number, kemudian sama MAC address bisa kita lihat semuanya di situ. Nah, kalau ini udah, nanti kita bisa buka browser teman-teman. Jadi biasanya dia open, tidak ada passwordnya. Nanti kita bisa buka browser. Kemudian kita akses ke IP 192.168. Defaultnya dia itu adalah 110.1. Nanti kita akan diarahkan ke web config-nya dia. Password defaultnya ini bisa kita lihat di stiker sebenarnya teman-teman. Ya, biasanya dia password defaultnya adalah admin, kemudian kita centang agreement di sini, kemudian login. Nah, di awal biasanya kita diminta untuk ganti password dulu. Dan passwordnya itu harus ada minimal 1 huruf besar dan ada angkanya di belakangnya. Contohnya seperti ini. Oke, kita confirm di bagian bawah. Kalau sudah kita save. Nah, kalau misalnya nanti di jaringan kita itu ada juga router atau mungkin access point 2G yang lain, biasanya nanti dia akan saling bisa discover. Ini sebenarnya mekanisme dari self organization network atau SON, tapi karena di sini kita hanya ada satu alat, maka hanya terjadi satu aja di sini. Yang IG105, kemudian kita next aja. Nah, kita akan ambil internet dari 10 itu menggunakan apa? Jadi kita bisa milih ada PBPoE, ada DHCP, ada static IP. Kebetulan ini dari provider atau dari modemnya itu menggunakan DHCP, maka saya pilih DHCP di sini. Kemudian ada proses, nah ini udah selesai. Kemudian di bagian bawah kita bisa langsung config SSID dari WiFi yang akan kita gunakan. Tapi untuk kali ini saya akan membiarkan dia sesuai dengan defaultnya. Karena nanti kita WiFi-nya akan custom ya. Nanti ada 2 SSID, ada 2 VLAN juga yang akan jalan di sini teman-teman. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Bagian bawah kita bisa set ada country dan juga region. Termasuk di situ juga ada time zone-nya. Kita pakai yang GMT+7 teman-teman. Nah, kemudian project name ini mungkin bisa kita custom karena defaultnya RI itu bekerja berdasarkan project ya. Kemudian kita create dan connect network. Kita tunggu. Ini sedang melakukan push config dan juga finishing untuk konfigurasi awal ya, initial config bagaimana cara dapat internet untuk Rwg router. Oke, sudah selesai, otomatis akan di redirect. Kalau ada tampilan seperti ini, kita balik lagi ke homepage aja teman-teman. Nah, oke, di bagian awal ini atau di workspace ini nanti kita bisa lihat ada banyak sekali menu. Dan juga sebelah kanan kita bisa lihat topologi yang sekarang ada dari internet masuk ke EG105. Kemudian ada satu klien. Nah, ini kalau kita klik kliennya ada laptop saya sendiri. Nih.
dengan SSID tadi ya, @rewizi ini masih saya pertahankan untuk melakukan remote configuration. Nanti kita akan coba custom setelah ini. Nah, yang harus dilakukan pertama apa? Karena kita konsepnya adalah kita akan membuat dua jaringan, dua segmen. Satunya untuk kids tadi, untuk anak-anak, satunya untuk umum ya, untuk orang tua, untuk CCTV dan segala macam. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan VLAN-nya dulu teman-teman. Jadi untuk penambahan VLAN-nya bisa kita lakukan di bagian bawah ini, di bagian LAN port seperti ini. Atau teman-teman bisa masuk di bagian gateway, menu gateway, kemudian masuk di bagian LAN di sini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada satu default VLAN dengan IP 192.168.110. Ini yang dipakai tadi di Wi-Fi-nya juga. Nah, kita tambahkan satu lagi. Sebagai contoh misalnya IP-nya 192.168.111.1. Ini untuk gateway-nya. VLAN ID-nya VLAN ID 2. Kemudian saya berikan nama dia misalnya kids ya. DHCP servernya saya aktifkan, kemudian start IP-nya dari 2 gitu ya. Kalau satu nggak apa-apa deh, sama aja. DNS servernya udah ada di sini, kemudian langsung kita oke aja. Nah, sekarang kita punya dua VLAN atau dua segmen, yakni 110.1 sama 11.1 ya, 111. Nanti kita akan gunakan dua VLAN ini di dua SSID yang berbeda teman-teman. Nah, VLAN ini sebenarnya bisa kita akses juga di bagian LAN teman-teman ya. Jadi karena si EG105 ini dia punya 4 port Ethernet juga. Nanti kalau teman-teman pengen VLAN itu juga diakses di bagian Ethernet, kita bisa masuk di bagian port VLAN ini. Nanti tinggal kita set apakah itu tag atau untag. Kecuali untuk LAN 0 itu dia hanya bisa untag untuk VLAN default saja. Biasanya dia menggunakan VLAN ID 1 kalau di Rujiri. Nah, kalau ini udah, kita kembali ke workspace. Kita setting WiFi atau SSID-nya teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudah ada satu yang default tadi bawaan. Nah, kemudian kita akan tambahkan dua. Kita add saja, namanya misalnya home gitu ya. Ini nanti untuk yang penghuni rumahnya. Kita aktifkan WPA2 security-nya di sini. Kemudian dia akan jalan di band 2,4 sama 5 GHz. Kita scroll ke bawah dan dia akan menggunakan yang namanya default VLAN. Artinya nanti dia akan menggunakan segmen IP yang 192.168.110.xx. Kemudian kita aktifkan band steering, kemudian express roaming. Kita cek lagi. Oke, kemudian kita oke. Tambah satu lagi. Ini yang kids. Kita kasih open aja mungkin ya. Ini optional aja, tergantung teman-teman di lapangan. Yang terpenting adalah nanti kita arahkan dia menggunakan VLAN 2. Yakni dia akan menggunakan segmen yang 192.168.111.xx ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen membuat WiFi ini aktif di jam-jam tertentu, nanti kita bisa buka di menu schedule ini. Jadi misalnya kita custom, kita pengen hanya aktif di jam 5 pagi misalnya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dari jam 5 pagi sampai jam 21 malam. Nah, ini kita bisa set di sini. Oke, nah ini berarti nanti WiFi-nya hanya akan aktif di jam 5 sampai jam 9 malam setiap harinya. Tergantung teman-teman polisinya akan seperti apa.
Kalau sudah, kita aktifkan band steering, express, kemudian langsung kita oke. Jadi sekarang kita sudah punya ada 3 WiFi sebenarnya, cuma yang atas ini nanti pada akhirnya kita akan hapus setelah 2 WiFi yang bawah ini bisa kita akses, teman-teman. Nah, kita tes dulu lewat laptop di sini apakah sudah mancar. Nah, ada home sama kids ya. Oke, setelah ini saya akan membuat satu rules untuk membatasi akses khususnya untuk yang WiFi Kids ini, di mana nanti dia tidak diperbolehkan untuk akses ke beberapa website atau mungkin juga bisa menggunakan aplikasi di handphone ya. Jadi kita pemblokirannya tidak hanya akses lewat URL, tapi kalau dia buka aplikasi di handphone itu juga tidak bisa terbuka. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke bagian gateway. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian behavior. Behavior ini sebenarnya ada banyak ya. Ada aplikasi blokir, ada website management, ada limitasi bandwidth, dan user management di bawah ini ada semua. Nah, nanti kita akan gunakan dua. Satu adalah app block, yang kedua adalah website. Jadi app block ini nanti akan mengatur untuk aplikasi-aplikasi apa saja yang diblokir aksesnya. Kemudian kalau yang URL nanti kita settingnya di bagian website management. Nah, untuk memudahkan nanti kita akan gunakan user group dulu. Jadi kita masuk di bagian user management di sini. Kita tambahkan baru. Kita kasih nama grupnya kids gitu ya. Kemudian range-nya dari IP 192.168.111.1 sampai 11.254. Nah, ini satu segmen semuanya. Jadi begitu nanti kita connect ke WiFi-nya kids pakai IP ini, otomatis akan terkena limitasi yang sudah kita terapkan. Oke, sini sudah ada namanya kids. Nah, kita balik lagi ke bagian app block. Oke, di sini kita tambahkan baru. Sebenarnya ada dua library-nya teman-teman. Ada yang internasional, ada yang China. Tapi kita pakai yang internasional aja ya. Karena mungkin di Cina aplikasinya khusus. Tapi karena kita di Indonesia hampir semua aplikasi sama dengan internasional, kita pakai yang ini aja. Kemudian kita tambahkan klik add di sini. Kita pilih yang type-nya user group, kita pilih user group yang tadi sudah kita buat namanya kids. Kemudian bisa di schedule juga kayak WiFi tadi, tapi saya pengen all time aja. Kemudian aplikasi apa yang akan diblokir? Nah, kita bisa bikin di bagian application list di sini. Jadi RII itu sudah punya database. Ini contohnya ada communication, sosial media, apa aja bisa kita drop down di sini. Dan hampir semua sosmed itu sudah masuk di sini, teman-teman. Nah, misalnya kita pengen agar kids ini tidak bisa akses semua sosial media, tinggal kita centang di sini aja. Kemudian ada chat mungkin, ada email juga tidak boleh kita buka gitu ya. Kemudian entertainment. Ini ada video, termasuk di situ video itu juga ada YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen kids tadi tidak bisa YouTube, boleh kita pilih salah satu atau langsung aja centang di sini. Kemudian ini yang terpenting nih, online gambling juga ada di sini. Kemudian shopping. Nah, shopping ini juga bahaya juga ya kalau tiba-tiba nanti ada yang check out secara tidak sengaja gitu ya. Nah, kalau mau membatasi biar tidak download aplikasi-aplikasi lain, kita juga bisa centang di bagian App Store di sini. Yang mana di dalamnya itu juga sudah ada App Store, ada Huawei Gallery, juga ada Google Play Store yang ada di situ. Nah, kalau ini sudah, kita tandai aja dia namanya Kids. Kemudian kita oke.
Setelah app block ini kita aktifkan, kita akan geser ke website manajemen, di mana nanti dia akan melakukan pemblokiran berdasarkan URL teman-teman ya. Jadi kita bisa sama ya, kita pakai website grupnya versionnya internasional. Sebenarnya kita bisa lihat grupnya di sini. Jadi di sini ada banyak sekali, finance, shopping dan segala macam. Bahkan kita juga bisa melakukan edit ya, kalau mau ditambahkan atau mau dihapus gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini sudah masuk semua, jadi kalau kita lihat di sini entertainment itu kalau kita cek ini hampir semua ini ya website sudah ada masuk di sini. Nah, saya akan bikin filteringnya itu mirip dengan yang app block tadi. Jadi kita add aja di sini. Kemudian user groupnya itu adalah yang kit yang sudah kita buat tadi. Kemudian websitenya itu ada finance, social, shopping. Kemudian mungkin entertainment ya, ini masuk di YouTube kayaknya entertainment ini ya. Nanti kita coba cek di grupnya lagi. Ya, jadi nanti si device yang connect ke Kids tadi kemungkinan besar dia hanya bisa melakukan aktivitas game ya. Memang sengaja tidak diblok karena mungkin satu-satunya hiburan adalah dengan bermain game gitu ya. Kita remax aja di sini, kemudian kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ada dua pemblokiran, satu adalah app block. Yang kedua adalah website manajemen. Ini nanti dia aksesnya atau yang diblokir itu adalah ketika si klien itu akses menggunakan web browser. Nanti grupnya bisa kita cek di sini. Termasuk tadi entertainment itu, ini kita banyak ya, kita cek di sini. Nah, ada banyak di sini. Kalau misalnya belum masuk, kita bisa masukkan dia secara manual. Kita bisa edit di sini. Nah, oke, konfigurasinya sudah selesai teman-teman. Saatnya kita melakukan pengetesan. Jadi ada beberapa tips. Kalau teman-teman mengaktifkan ada app block sama website management, ini kadang-kadang sekali kita save atau kita oke, itu mungkin belum ada efeknya. Jadi kita harus nungguin beberapa saat, kemudian kita coba lagi. Nah, nanti baru dia berimbas karena dia butuh waktu untuk push config ke alatnya. Mungkin sekitar 30 sampai 60 detik teman-teman. Oke, untuk pengetesan saya akan menggunakan sebuah handphone. Jadi nanti kita akan coba cek menggunakan aplikasi juga teman-teman. Jadi tidak hanya lewat browser. Mungkin nanti kalau yang browser bisa saya cek lewat laptop ya. Tapi karena ini kita tadi lakukan pemblokiran juga untuk app-nya, kita akan coba tes menggunakan handphone teman-teman. Oke, saya connect dulu ke, kita cek dulu satu persatu teman-teman. Saya akan coba connect dulu ke home dulu ya. Nah, saya sudah connect ke home, kita akan coba akses, misalnya kita buka YouTube. Nah, ini di bagian short, kita scroll-scroll, semuanya bisa play. Karena YouTube ini adalah salah satu yang tadi masuk ke dalam entertainment teman-teman ya. Jadi yang home ini tadi tidak ada pembatasan sama sekali, jadi dia bisa buka secara lancar. Oke. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba yang kids. Jadi akan saya pindah koneksinya ke yang kids tadi. Yang kids kebetulan open, tidak ada passwordnya. Kita cek dulu dapat IP berapa, sudah benar atau belum. Nah, yang kids itu nanti kita akan dapat range IP 192.168.111 atau 111 titik sekian ya. Nih, kita coba lihat di sini.
Oke, kita sudah buka yang Kids. Sekarang kita coba buka lagi YouTube, teman-teman. Nah, saya coba scroll ke bawah. Dia cuma muter-muter dan tidak tertampil videonya ya. Jadi kita bisa lihat di sini YouTube-nya sudah terblokir. Kemudian kita coba buka aplikasi pembelian ya, Shopee misalnya. Kita coba connect ke Kids lagi. Oke, sudah, kita masuk di beranda. Nah, pada saat kita buka aplikasi online shop, kita bisa lihat di sini tidak muncul untuk gambarnya ya. Jadi produk-produknya di sini nggak muncul. Sampai kalau kita scroll ke bawah, dia loading terus, tidak akan tertampil untuk produk-produk yang ada di sini. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya nanti kita buka browser? Kita coba buka browser. Akses ke YouTube. Langsung diarahkan ke aplikasi ya. Coba kita buka lagi. Misalnya m.youtube.com. Nah, tidak bisa teman-teman ya. Oke. Kalau botnya bisa, tapi mungkin kalau video dia tidak bisa play. Nah, saya akan coba juga lewat laptop ya. Jadi di handphone tadi sudah beberapa aplikasi nggak bisa dibuka, seperti online shopping, kemudian YouTube juga nggak bisa. Nah, sekarang kita coba juga kalau dia bukanya dari laptop, teman-teman. Oke, saya pindah koneksinya dari yang default tadi ke yang Kids langsung aja ya. Kita connect ke yang Kids, kemudian kita coba akses misalnya shopee.co.id. Saya sengaja di sini pakai yang incognito atau yang private window karena kadang-kadang kalau yang baru itu cuman Kids aja yang tertampil, teman-teman. Tapi kalau dibuka baru pasti nggak bisa. Kemudian youtube.com juga cuman muter-muter aja. Nih, kita bisa lihat di sini. Sampai nanti dia time out. Ya. Oke teman-teman, itu percobaan saya tadi mengimplementasikan app block dan juga website manajemen dari Ruijie yang sebenarnya langkahnya cukup singkat ya. Tadi mungkin agak lama karena saya harus jelaskan beberapa langkah dan pengetesan. Jadi kalau teman-teman saat ini baru mencari sebuah alat yang bisa digunakan untuk pemblokiran dan cara konfignya mudah, teman-teman bisa coba pakai seri EG dari Ruijie. Contohnya adalah seri 105 yang mungkin ini bisa dibilang seri paling compact ya. Karena sudah ada wifi-nya dan juga sudah ada Ethernet-nya sampai 4 LAN di situ. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya atau pengen coba produk-produk dari Ruijie, langsung aja cek di website citrayam.com. Kemudian bisa juga cek di marketplace ya, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Nanti cari aja tokonya namanya adalah Citra Web. Nanti langsung cari aja produk namanya Ruijie seri yang EG atau Easy Gateway. Karena ada beberapa dan yang paling compact mungkin teman-teman kalau mau nyoba bisa mulai dari seri paling kecil ini, yakni yang seri 105 GWT. Sekian video saya kali ini, jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan juga nanti kalau ada pertanyaan langsung aja bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa share video ini buat teman-teman penggiat jaringan yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.